Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dera Despita dan teman saya Yuanita Andriani. Di video kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran mengenai sistem pencernaan. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan yang utuh menjadi potongan serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses pengolahan makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan. Ikuti terus videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas, kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri atau gigi susu, berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham premolar dan molar untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen. Gigi kita tertanam dalam gusi agar tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan saraf. Dan pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang karang. Bagian mulut berikutnya lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan,
asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah pada bagian belakang pangkal lidah. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit yang berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglottis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglottis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglottis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik menghasilkan makanan membentuk gumpalan yang disebut bulus. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bulus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak bagian lambung di atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus bagian lambung di bawah dekat usus, sphincter esophageal yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung, sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bulus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarnya getah, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan keseimbangan menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat, yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim yang terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu, berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, yang berguna untuk mengemulsi lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas
yang bersifat basa dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida. Lipase mengubah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain enterokinase mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut vili atau jonjol usus. Vili berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau B dan C, mineral, dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam vili kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak gliserol dan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK akan diangkut melalui pembuluh kil atau pembuluh getah bening limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur sebagai berikut. Lekukan pada bagian luar yang disebut vili untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, sel goblet. Sel goblet adalah sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens atau kolon menanjak, kolon transversum atau kolon melintang, dan kolon descendens atau kolon menurun. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses sebagai tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini. Berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan. Mulai dari makanan di dalam mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, dan diserap oleh usus halus, serta diproses dalam usus besar, hingga terakhir bermuara di rektum dan anus. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas.
Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat sebagai kelenjar pencernaan. Pankreas menghasilkan enzim-enzim sebagai berikut. Amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua adalah kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam, empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme, perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, dan pengemulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa organ pencernaan, tempat berlangsungnya peristiwa pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, lambung,